Baiklah, perkenalkan, nama saya Wanto Wiyarno. Rumah saya di Jogja 2, Desa Sidorejo, Kecamatan Sidomulyo. Tugas mengajar mata pelajaran matematika wajib untuk kelas 12 IPA 5, kemudian semua 12 IPS. Bertugas di SMA 1 Sidomulyo itu sejak pertama 1 Januari 92 sampai April 2013, kemudian yang kedua Mei 2020 kemarin sampai sekarang. Nah, ini materi yang pertama untuk kelas 12 matematika wajib itu adalah dimensi 3. Yang perlu kalian ketahui di awal untuk belajar suatu materi pelajaran itu adalah tujuan pembelajaran. Di dimensi 3 nanti kalian akan belajar apa? Nah, ini ada di sini, yaitu belajar mengenai kedudukan unsur-unsur dalam ruang, yaitu titik, garis, dan bidang. Kemudian belajar menentukan jarak antara dua unsur dalam ruang ini, titik, garis, dan bidang itu. Kemudian menentukan sudut unsur dalam ruang, yaitu titik, garis. Kalau sudut itu garis dan bidang, enggak ada berkenaan dengan titik. Nah, kalau nanti kalian sudah menguasai cara menentukan jarak dan sudut ini, bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti saya sampaikan beberapa contoh dan penugasan yang supaya kalian bisa menerapkan konsep-konsep atau pengertian-pengertian kompetensi di bab ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dimensi 3 yang akan kita pelajari ini, itu secara global dimensi 3 itu ada unsur-unsur. Di dimensi 3 itu terdiri atas titik, garis, dan bidang. Nah, inilah diantara unsur-unsur ini nanti yang akan dipelajari kedudukannya satu sama lain itu apa saja. Ini. Kemudian jarak, titik, garis, titik-titik, garis, bidang, bidang, dan sebagainya ini. Kemudian sudut antara garis-garis atau garis dengan bidang ataupun bidang dengan bidang. Adapun istilah-istilah nanti yang akan dipakai ini: titik, garis, bidang, jarak, sudut, sejajar, berpotongan, bersilangan, tegak lurus, proyeksi, siku-siku, bangun ruang. Nah, ini semua kata-kata ini itu harus kalian ketahui dengan cermat, dengan akurat apa pengertiannya nih, untuk supaya bisa menguasai kompetensi-kompetensi dalam menentukan jarak dan menentukan sudut. Nah, gitu. Itu berkenaan dengan tujuan. Kalau nanti kalian lupa ya, ini bisa diulang lagi videonya. Berikutnya kita mengulang dulu bangun ruang yang sudah pernah kalian pelajari, yaitu mengingat apa yang sudah pernah kalian pelajari. Oh ya, sebelumnya perlu diingatkan bahwa objek-objek yang dipelajari dalam geometri itu pada hakikatnya sebetulnya sifatnya abstrak, sulit dibayangkan, tidak bisa dibayangkan. Titik yang sebenarnya itu titik noktah yang tidak punya ukuran panjang, tebal maupun tinggi dan lain sebagainya. Titik nggak punya ukuran, sehingga sebetulnya ini ya nggak bisa harusnya nggak bisa digambar. Garis juga ini yang mempunyai panjang saja tapi nggak punya tebal. Nah, ini juga sebetulnya ya nggak bisa dilihat itu. Bidang juga punya luasan tapi nggak punya tebal juga. Nah, tapi dalam pembahasannya nanti tetap kita buat gambar yang bisa kita gunakan untuk bisa memahami titik, garis, bidang, dan hubungan-hubungan antara unsur-unsur ini, begitu. Nah, sehingga gambar itu kita gunakan untuk mempermudah objek yang abstrak itu kita gambarkan. Seperti halnya titik itu kita gambarkan bentuk noktah begini ya, yang kecil aja, jangan besar-besar. Kalau besar ya bukan menggambarkan titik. Kalau ini diperbesar ya jadi besar juga. Nah, itu juga nggak pas untuk menggambarkan titik. Pokoknya titik itu adalah
satu noktah kecil yang pada hakikatnya itu abstrak atau tidak punya ukuran. Nggak punya ukuran, yang nggak bisa dilihat sebetulnya gitu. Tapi ya udahlah, kita gambarkan seperti ini. Kemudian garis itu kalau orang menyebutkan garis itu biasanya yang dimaksud itu adalah garis yang lurus, bukan garis yang bengkok atau melengkung. Dan tidak terbatas garis itu, artinya kedua ujungnya itu nggak ada ujung itu. Tidak berujung. Nah, seperti ini kalau digambarkan. Biasanya diberi panah kiri maupun kanan. Itu artinya ini sebetulnya yang disebut dengan garis itu, ini ke sana nggak ada batasnya, nggak ada berhentinya. Ini ke sana juga nggak ada batasnya. Nah, begitu. Hanya ya namanya dalam gambar, kita punya buku luasnya terbatas, punya papan tulis juga luasnya terbatas, jadi kita gambarnya cukup begini saja. Itu artinya garis yang ini ke sana nggak berbatas, ini ke sana juga nggak berujung. Kalau di garis itu ada 3 titik yang diberi nama A, B, C, D, maka kita bisa memberi nama garis itu menjadi garis AB menyebutkan 2 titik di sini, atau garis AC atau garis BC. Yang penting menyebutkan 2 titik yang ada di garis ini. Nah, penamaan ini adalah nama dari satu garis yang sama, yaitu ini. Kadang ini disebut juga garis disebut pakai pakai huruf kecil, garis G, garis K atau apa. Kemudian kalau yang berbatas, dalam aplikasinya kita akan membahas garis-garis yang punya batas, punya ujung. Misalnya punya ujung di 2 titik ini. Nah, maka ini bisa kita namakan dengan ruas garis, bukan garis, ruas garis PQ. Artinya garis yang berbatas atau ruas garis yang berbatas ujungnya P dan titik Q itu. Kemudian ada lagi garis yang sebelah kiri atau satu ujungnya berbatas begini atau berujung, tapi sebelah kanannya atau ujung yang lain tidak berbatas, namanya ruas garis berarah. Kalau di situ ada 2 titik M dan N, maka kita menyebut atau memberi namanya ruas garis berarah MN. M itu yang ujungnya ada ujungnya. Kemudian N itu yang tidak berbatas. Ini kita menyebutnya MN. Kalau panahnya di sebelah kiri, ya kita menyebutnya ruas garis berarah NM. Gitu, dibalik. Jadi yang di belakang ini adalah yang ada panahnya, sedangkan yang di depan ini yang tidak ada panahnya. Kemudian bidang itu luasan yang tidak terbatas. Bidang lantai itu adalah berarti bidang lantai ya, tapi nggak terbatas oleh dinding-dinding. Terus luas tanpa batas, namanya bidang lantai. Kalau digambarkannya biasanya seringnya digambarkan berupa jajar genjang begini. Kalau diberi tanda begitu berarti ini namanya bidang alfa begitu. Nah, kalau di bidang alfa ini ada garis, ada titik, beberapa titik begitu, namanya A, B, C, D, E. Maka kita bisa memberi nama atau menyebut bidang itu bidang alfa atau bidang ABC. Kalau garis tadi disebutnya dengan 2 titik, kalau bidang itu dengan 3 titik tapi nggak boleh segaris. Ini kalau dibuat garis AB nggak melalui C, ya, bisa ABC bisa digunakan untuk nama bidang itu. ABE itu tidak segaris, berarti bisa digunakan untuk memberi nama bidang itu, bidang ABE. Bidang BCE tidak segaris, titik B, titik C dan E, berarti bisa digunakan untuk memberi nama bidang itu. Nah, kalian juga bisa memberi nama bidang ADC juga bisa, ADB juga boleh, BDE juga boleh, dan seterusnya. Berikutnya tepuk tangannya. Pengertian bangun ruang itu adalah bangun yang dibatasi oleh sisi-sisi, dan sisi-sisinya itu kalau namanya bangun ruang atau yang punya volume itu adalah suatu daerah luasan yang terbatas. Kalau tadi bidang
itu luasan yang tidak terbatas, maka ini kalau bangun ruang dibatasi oleh daerah atau luasan yang terbatas. Luasan itu membatasi bangun ruang tersebut. Nah, seperti kubus ini, nah itu berarti ini dibatasi oleh ruang bawah, kemudian ruang atas, ruang depan, ruang belakang, ruang samping kanan dan samping kiri. Nah, itu sisi-sisinya yang dibatasi oleh 6 batas itu atau 6 sisi itu adalah kubus ini. Rusuk itu adalah perpotongan dua sisi. Dua sisi tadi bawah dengan samping kanan berpotongan di BC, nah berarti BC ini rusuk. Bawah dengan depan berarti berpotongan dengan di AB, berarti AB ini rusuk, dan seterusnya. Gambar-gambar yang garis-garis yang tergambar di sini itu sudah merupakan rusuk dari kubus ABCDEF GH. Titik sudut itu adalah titik potong antara dua rusuk. Nah, ini seperti garis-garis yang rusuk yang tergambar ini itu bertemu di satu titik. A itu pertemuan antara AE, AB dan AD. B itu pertemuan antara AB, BC dan BF. Ini berarti titik sudut. Ini titik sudutnya sudah diberi nama ABCD, EF, G dan H. Berikutnya adalah diagonal sisi. Kalau sisi tadi bidang yang membatasi, nah kalau dibuat diagonal di sisi ini, maka kita namakan sebagai diagonal sisi, yaitu yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan. Nah, di sini ada pengertian, ada sudut titik yang berhadapan, seperti A dan F ini berhadapan, B dan E berhadapan. Tapi kalau A dan B ini istilahnya berdekatan. A dan E juga berdekatan. Nah, kalau B ke E ini kita buat garis, maka itu disebut dengan diagonal sisi. Diagonal sisi depan ini. Kalau kita membuatnya di sini, BG berarti diagonal sisi kanan. Kalau di alas berarti diagonal sisi alas, begitu seterusnya. Berikutnya diagonal ruang, yaitu garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dalam bangun ruang. Nah, kalau garis yang berada di sisi ini dinamakan garis yang tidak berhadapan, diagonal sisi atau rusuk tadi. Tapi kalau garis yang melewati tengah menghubungkan titik sudut ini seperti B ke H, ini adalah dua titik berhadapan dalam kubus. Berarti kalau itu kita hubungkan, itu kita mendapatkan diagonal ruang namanya. B dengan H kita hubungkan menjadi BH. Nah, ini diagonal ruang BH. Demikian juga A ke G. Kalau kita hubungkan itu kita dapatkan diagonal ruang AG. E ke C itu diagonal ruang CE atau EC. F ke D diagonal ruang FD dan seterusnya. Kemudian berikutnya bidang diagonal. Nah, kalau tadi yang rusuk diagonal ini adalah berupa ini nih ya. Rusuk diagonal sisi dan diagonal ruang itu berupa garis, ruas garis, bukan garis ya, ruas garis. Maka kalau bidang diagonal namanya bidang, berarti ini berupa bidang, yaitu yang melalui dua rusuk yang berhadapan. Bidang dibentuk oleh dua rusuk berhadapan. AB itu dikatakan berhadapan dengan HG atau GH. Kalau dengan ini AE, BE, BF, FC tidak berhadapan. Jadi kalau berhadapan itu harus sejajar dan kalau ditarik garis lurus melalui di dalam kubus. AB dengan DH ini tidak berhadapan karena tegak lurus ini. Nah, begitu. Nah, dua rusuk yang berhadapan yang sejajar ini dibuat bidang, maka akan kita dapatkan, nah ini bidang diagonal gitu, luasan ini gitu. Nah, ini di arsir seperti itu. Itu bidang diagonal. Kemudian berikutnya, nah sekarang kita masuk ke materi tempat kedudukan titik, garis dan bidang dalam ruang. Titik dan garis dulu.
itu ada titik yang terletak pada bidang seperti itu, artinya garis ini melalui titik itu. Ada juga titik yang di luar garis seperti itu, artinya garis ini tidak melalui titik itu. Kemudian titik terhadap bidang, itu ada titik terletak pada bidang. Nah, ini berarti titiknya nempel pada bidang ini, atau titik yang di luar bidang. Nah, itu berarti titik itu ada jaraknya. Ini contohnya kalau yang di sekitar kita, ujung bawah kursi meja kita, nah, itu menempel di bidang. Nah, itu katakanlah bisa dianggap sebagai titik terletak pada bidang lantai. Tapi kalau yang bagian atasnya, itu titik yang tidak terletak atau di luar bidang lantai gitu. Serang garis terhadap garis, ada garis berpotongan seperti itu, dimana garis merah dan garis hitam ini sama-sama melalui satu titik, itu namanya garis yang berpotongan. Kemudian garis yang sejajar seperti ini. Garis yang sejajar itu jarak di semua titiknya ini saya gambarkan di sini dengan di situ, itu adalah sama. Dari sepanjang yang bawah sampai ke manapun nanti ke atas, jarak dua titiknya selalu sama. Dua titik yang berdekatan. Kemudian berimpit. Nah, kalau berimpit ya jadi satu begini, jadi kelihatannya cuma satu garis, karena itu pada ikatnya ya satu garis gitu. Bersilangan. Nah, kalau digambar di kertas atau di papan tulis kelihatannya hampir sama seperti ini, tapi maksudnya ini adalah garis yang punya jarak gitu. Nah, ini yang paling dekat ini yang digambar titik putus ini. Sedangkan yang ke kiri ini udah nggak bertemu lagi, semakin jauh. Ke kanan juga seperti itu. Nah, itu kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Berikutnya garis terhadap bidang. Itu ada garis yang terletak pada bidang, berarti nempel garis ini. Garis ini nempel pada bidang. Ya, kalau kita gambar garis di papan tulis, nah, berarti garis pada bidang papan tulis. Kalau kita gambar garis di lantai, ya berarti ada garis yang kita buat itu terletak pada bidang lantai. Kita membuat garis di dinding kanan, nah itu berarti garis itu terletak pada dinding kanan, begitu seterusnya. Kemudian garis yang sejajar dengan bidang. Nah, jadi garis itu punya jarak. Nah, gitu. Jaraknya sama di setiap titik ini dengan titik proyeksinya itu mempunyai jarak yang sama. Itu adalah garis yang sejajar dengan bidang. Kemudian garis yang menembus bidang, menembus atau nyoblos, nah, seperti ini. Ini berarti yang tidak terputus ini di atas bidang, sedangkan yang terputus ini di bawah bidang, itu namanya nembus. Kemudian bidang terhadap bidang, itu ada bidang yang berimpit, berarti kelihatannya ya satu bidang gitu. Kemudian bidang yang sejajar, berarti punya jarak di tiap-tiap titik di sini yang berdekatan itu jaraknya sama. Nah, ini digambarkan hanya dua begini. Sebetulnya ini semua titik di dua bidang ini itu jaraknya adalah sama, yang berdekatan. Kemudian berpotongan. Nah, kalau berpotongan ya saling menembus. Kalau menembus tadi istilah untuk garis ya, kalau untuk bidang ya tetap berpotongan itu tadi. Nah, ini seperti ini bidang lantai dengan bidang depan itu berpotongan, ada perpotongannya itu berupa garis. Bidang lantai dengan bidang samping kiri ya itu juga berpotongan, dan seterusnya. Aplikasinya kita terapkan pada kubus. Ini ada kubus ABCD FGH. Kubus ini kita asumsikan rusuknya adalah R. Kemudian kalian berlatih pada kubus ABCD FGH ini namanya kurang
kurang EFGH-nya nggak disebut, ini harusnya disebut ya, ABCD titik EFGH. Nah, untuk kalian berlatih sebutkan nama kedudukan antara dua unsur yang disebut di sini, yaitu titik dengan garis, titik dengan garis, garis dengan garis, garis dengan garis lagi. Apakah apakah dua unsur ini, kalau titik dengan garis itu ada tadi terletak dengan di titik pada garis atau titik di luar garis, ya? Dua itu aja ininya, apa kedudukannya, nama kedudukannya. Titik A dengan garis AB, titik A dengan garis AB itu berarti terletak pada garis AB, ya begitu. A dengan BC, A dengan BC, oh enggak dilalui oleh garis BC, berarti A di luar garis BC, begitu, dan seterusnya. Ini kalau garis dengan garis itu ada sejajar, berpotongan, dan bersilangan atau berimpit. Garis dengan bidang itu ada menembus, sejajar, dan terletak, dan seterusnya. Ini kalian coba sebutkan nama hubungan, nama kedudukan antara dua unsur ini apa. Nah, ini kalian tulis nanti jawabannya untuk penilaian. Nanti kita beri waktu maksimal 3 hari dengan tugas mandiri ini. Kemudian pada kubus ABCD FGH itu juga sebutkan. Kalau tadi kan hanya sebagian yang disebutkan, hanya tertentu. Ini yang pasangan-pasangan yang kalian sebutkan hubungannya dari kedua unsur ini. Nah, ini hanya sebagian. Nah, berikutnya ini kalian kalian daftar semua pasangan garis yang sejajar di kubus ABCD FGH, tulis semua. Pasangan garis yang bersilangan, tulis semua sebanyak mungkin yang kalian temukan, tulis. Pasangan garis yang menembus bidang, tulis semua. Dan seterusnya. Nah, kemudian untuk belajar menghubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari, kalian punya rumah kan, rumah orang tua kalian itu digambar. Gambar ya sederhana saja lah, bentuk kubusnya saja, kubus atau bentuk baloknya. Kemudian tiap-tiap sudutnya kamu beri nama A, B, C, D, dan seterusnya. Ada berapa sudut, nah itu ya sebanyak huruf yang ada. Nah, kalau sudah itu kalian coba sebutkan pasangan-pasangan yang sejajar, pasangan-pasangan garis yang bersilangan, pasangan-pasangan garis yang menembus bidang, dan seterusnya. Ini sebutkan di gambar rumahmu itu. Nah, begitu. Nah, tugas ini dan tadi itu dibuat, kemudian nanti dijabri ke WA Bapak maksimal 3 hari. Yang paling cepat nilainya paling bagus, yang paling lambat berarti yang paling tidak bagus. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan kalian bisa japri ke WA Bapak. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nanti gimana? Harus harapan sebab